Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Aulia dengan NIM 240304076, mahasiswi dari Prodi Manajemen tahun 2024. Baik, di sini saya akan menjelaskan resume pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Baik, selanjutnya saya akan membahas menganalisis tentang studi kasus. Baiklah, saya akan menjelaskan resume materi 9. Pertemuan 9, kemampuan antar pribadi adalah kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dan efektif dengan orang lain. Ini termasuk kemampuan untuk berkomunikasi, mendengarai, memahami orang lain, dan bekerja sama. Peran kemampuan antar pribadi dalam manajemen organisasi. Yang pertama, meningkatkan hubungan kerja yang harmonis dan produktif antar anggota dan tim. Yang kedua, mendukung manajemen perubahan dengan mengurangi aristiansi dan meningkatkan komitmen. Yang ketiga, memfasilitasi komunikasi yang efektif antara manajemen dan staf, mengurangi konflik serta meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Yang keempat, membantu manajer dalam membangun kepemimpinan dan mengarah kinerja operasional. Tujuan kemampuan antar pribadi. Yang pertama, membangun hubungan positif. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi. Yang ketiga, menyelesaikan konflik secara konstruktif. Yang keempat, meningkatkan komunikasi yang efektif. Yang kelima, meningkatkan empati dan pemahaman terhadap orang lain. Yang keenam, menunjang kepemimpinan dan pengaruh sosial. Manfaat kemampuan antar pribadi, dunia kerja, membangun jaringan dan tim yang solid. Pendidikan kelompok yang efektif, kehidupan sosial, hubungan sehat dan harmonis. Pertemuan 10. Perubahan organisasi inovasi adalah proses menciptakan atau mengimplementasikan ide baru, metode produk atau pelayanan yang memberikan nilai tambahan bagi organisasi. Faktor yang mempengaruhi perubahan organisasi. Yang pertama, faktor eksternal. Yang pertama, perkembangan teknologi. Yang kedua, persaingan bisnis yang ketat. Yang ketiga, tren sosial dan demografi. Yang keempat, perubahan kebijakan pemerintah. Yang kelima, kejutan ekonomi, misalnya krisis ekonomi. Yang keenam, perubahan pasar dan kebutuhan publik. Faktor internal. Yang pertama, sumber daya manusia, misalnya kurang dukungan karyawan. Yang kedua, struktur organisasi. Yang ketiga, budaya organisasi. Yang keempat, kebijakan organisasi. Yang kelima, akan peningkatan kinerja. Yang keenam, kualitas kepemimpinan. Hubungan antara inovasi dan perubahan organisasi saling terkait dan saling mendukung. Inovasi mendorong perubahan dalam struktur, proses, dan budaya organisasi. Sementara perubahan organisasi menciptakan lingkungan yang memungkinkan inovasi berkembang. Tanpa inovasi, organisasi menjadi statis tanpa perubahan. Inovasi sulit diimplementasikan. Inovasi mendorong perubahan. Implementasi ide baru menuntut penyesuaian organisasi. Pertemuan 11. Manajemen pemasaran, keuangan SDM dan operasi. Manajemen pemasaran adalah proses merencanakan dan menjalankan kegiatan pemasaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mencapai keuntungan perusahaan. Fokus utamanya adalah pelanggan dan nilai produk. Yang pertama, tujuan manajemen pemasaran meningkatkan penjualan, membangun merek brand yang kuat, menjangkau pasar sasaran, menciptakan dan mempertahankan hubungan pelanggan. Fungsi manajemen pemasaran yang pertama, riset pasar, segmentasi dan targeting, strategi produk dan harga. Promosi dan distribusi layanan pelanggan. Manajemen keuangan adalah kegiatan merencanakan, mengelola dan mengawasi penggunaan dana untuk organisasi mencapai stabilitas dan pertumbuhan keuangan. Tujuan maksimalkan keuntungan perusahaan, menjaga ekuiditas, ketersediaan dana, mengelola risiko keuangan, mengendalikan biaya operasional. Manajemen SDM adalah proses mengelola tenaga kerja organisasi
agar dapat bekerja secara maksimal dan sejahtera dalam lingkungan bekerja yang produktif. Tujuan mendapatkan mempertahankan karyawan berkualitas. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan produktivitas. Yang kedua, mengembangkan keterampilan karyawan. Yang ketiga, menciptakan budaya kerja yang sehat. Manajemen operasional adalah proses merancang, mengelola, dan mengawasi sistem produksi serta layanan dalam sebuah organisasi agar dapat berjalan secara efisiensi dan efektif. Tujuan meningkatkan efisiensi produk, menjaga kualitas produk, mengurangi pemborosan, menjamin kelancaran proses bisnis. Resume ke-12. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketentukan seseorang dalam mencapai tujuan. Peran motivasi dalam pengantar manajemen: yang pertama, meningkatkan kinerja dan produktivitas. Yang kedua, menumbuhkan rasa memiliki terhadap tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan kolaboratif. Motivasi adalah inti dari manajemen yang efektif. Pemimpin yang hebat dimulai dari pribadi yang termotivasi. Mari kelola semangat kita seperti kita mengelola organisasi, penuh arah dan tujuan. Resume ke-13. Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai dengan mengambil resiko untuk tercapai tujuan. Pentingnya kewirausahaan dalam ekonomi yaitu kewirausahaan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Resume 14. Dinamika kelompok adalah proses interaksi antara anggota dalam suatu kelompok yang mempengaruhi perilaku, tujuan, dan hasil kerja kelompok tersebut. Kerja sama tim adalah kemampuan sekelompok orang untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bersama. Manfaat dinamika kelompok dan kerjasama tim: meningkatkan produktivitas, mendorong kreativitas, membentuk rasa memiliki, menyelesaikan masalah secara kolaboratif, membangun budaya kerja positif. Resume 15. Manajemen risiko teknologi informasi adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk minimalkan dampak negatif dari risiko TI terhadap pencapaian tujuan bisnis. Pentingnya teknologi informasi dan manajemen risiko: yang pertama, pelindungan aset. Yang kedua, keberlangsungan bisnis. Yang ketiga, kepatuhan regulasi. Yang keempat, efisien biaya. Teknologi informasi dan manajemen risiko merupakan elemen penting dalam menjaga keberlanjutan dan keamanan bisnis di era digital. Dengan menerapkan proses manajemen risiko yang komprehensif, perusahaan dapat mengidentifikasikan dan mengatasi risiko potensial, melindungi aset mereka dan mencapai. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan studi kasus. Berikut adalah analisis studi kasus motivasi karyawan yang kehilangan semangat Bapak Didu berdasarkan teori-teori motivasi yang ditanyakan. Berdasarkan teori Maslow, pada level kebutuhan, apa masalah Bapak Didu terjadi? Menurut teori hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan manusia terdiri dari 5 tingkat. Yang pertama, fisiologis. Yang kedua, keamanan. Yang ketiga, sosial. Yang keempat, penghargaan. Yang kelima, kualitasasi diri. Masalah Bapak Didu terjadi pada level keempat, kebutuhan penghargaan. Ia merasa tidak dihargai, tidak mendapatkan umpan balik atas kerja kerasnya, tidak dapat promosi atau pengakuan atas prestasinya. Kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, dan status tidak terpenuhi yang menurunnya motivasi dan kinerja. Yang kedua, bagaimana teori 2 faktor Hegberg menjelaskan kondisi ini? Teori 2 faktor Hegberg membagi motivasi kerja menjadi faktor higienis, gaji, kebijaksanaan perusahaan,
Hubungan kerja, kondisi kerja jika tidak dipenuhi menimbulkan ketidakpuasan. Faktor motivator, pengakuan, tanggung jawab, dan kesempatan berkembang jika dipenuhi meningkatkan kepuasan dan motivasi. Dalam kasus Bapak Didu, faktor higienis bermasalah, gaji stagnan, tidak ada penghargaan. Faktor motivator juga kurang, tidak ada peluang promosi, tidak mendapatkan pengakuan. Kedua, jenis faktor tidak terpenuhi sehingga motivasi dan kepuasan menurun drastis. Yang ketiga, langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer untuk memotivasi kembali Bapak Didu? Langkah yang bisa diambil pendekatan personal, dengarkan keluhan Bapak Didu secara terbuka dan empatik. Berikan penghargaan, sampaikan ekspresi atas kontribusinya selama ini. Tawarkan tantangan baru, libatkan dalam proyek strategis atau beri tanggung jawab tambahan yang bermakna. Evaluasi sistem kompetensi dan promosi. Tinjau kembali kemungkinan kenaikan gaji atau posisi. Umpan berkala, pastikan ada komunikasi dua arah dan feedback rutin. 4. Jika Anda adalah manajer SDM, apa strategi jangka pendek dan jangka panjang yang bisa diterapkan? Strategi jangka pendek. Lakukan coaching atau mentoring pribadi untuk Bapak Didu. Berikan penghargaan non-finansial, pujian publik, sertifikat, fleksibilitas kerja. Lakukan survei kepuasan karyawan untuk mendeteksi masalah serupa. Strategi jangka panjang yaitu tinjauan dan memperbaiki sistem karir dan promosi agar transparan dan adil. Bangun budaya apresiasi dan pengakuan kinerja di seluruh departemen. Kembangkan program pelatihan dan pengembangan karir. Tetapkan program penilaian kinerja dan kompensasi berbasis hasil. Yang kelima, bagaimana penggunaan teori efisiensi Fromm dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Teori efisiensi Fromm menyatakan bahwa motivasi tergantung pada 3 komponen. Ekspektasi, keyakinan bahwa usaha kinerja baik, instrumentality, kinerja baik, hasil yang diharapkan, valensi, nilai keinginan terhadap hasil tersebut. Dalam kasus Bapak Didu, efisiensi rendah, ia merasa usahanya tidak berdampak pada pengakuan. Instrumentasi rendah, tidak ada hubungan jelas antara kerja keras dan promosi atau gaji. Valensi rendah, karena hasilnya yang ia harapkan pengakuan gaji yang tidak terjadi. Solusinya yaitu jelaskan hubungan antara kinerja dan reward. Pastikan sistem penghargaan adil dan transparan. Pastikan sisa hasil kerja dihargai dan diakui baik secara finansial maupun moral. Kesimpulan singkat, motivasi Bapak Didu menurunkan karena kebutuhan penghargaan dan aktualisasi tidak terpenuhi. Manajer perlu bertindak cepat dengan pendekatan personal, memberikan penghargaan dan memperbaiki sistem karir. Teori Maslow, Herbeck, dan Virus semuanya menunjukkan bahwa rasa dihargai dan keadilan sistem penghargaan sangat penting untuk menjaga motivasi karyawan senior seperti Bapak Didu.